Medan, selamat sore Tribuner semua. Jumpa lagi dengan kita berdua di sini. Saya Truli Oktopurba dan saya Eti Wahyuni. Ya, kita bertemu kembali di acara Koran Selamat Sore Medan. Iya. Sore hari ini sore apa ya? Selamat Sore Medan ya? kita akan menyampaikan sejumlah berita-berita peristiwa yang menarik di Medan sekitarnya ya. Iya, ini edisi hari Kamis 14 Oktober 2021. Iya, seminggu lagi ulang tahun itu. Okto ya. Iya, betul. Jadi perlu kita perayaan khusus kayaknya. Ya, oke Kak. Jadi apa sore kabar? Hari ini sangat cerah cuaca ya, panas beberapa hari. Iya, betul. Panas ya. Jadi cuaca memang sangat panas, sepanas suasana yang terjadi memang di Kota Medan pada seminggu terakhir ya. Iya, Kak ya. Kurang lebih. Kamis semalam hujan Truli. Kita juga bawa program Selamat Sore Medan, hujan ya. Iya. Tetapi dan maksud sore hari ini justru Iya, panas. maksud saya di sini Kak, itu memang kejadian sekarang juga sangat ini ya, panas ya. Ada betul. mulai dari kasus pemukulan oknum polisi. Iya, pemukulan pedagang ya yang di Pasar Gambir. Oh iya, itu peristiwa beberapa hari yang lalu ya. Iya, belum tapi baru sampai sekarang masih ada beritanya, masih tetap hangat karena banyak informasi yang berkembang. Dan ada lagi yang ini ya, sampai bahkan kasusnya juga jadi panjang ya, itu jadi berbuntut panjang gitu ya. Saling melaporkan. Saling melapor. Baik pelaku maupun korban. Masing-masing mengaku sebagai korban. Iya. Ya. Dan sampai akhirnya dari Kapolri ya membuat pernyataan terkait hal itu. Nah, masih terkait yang panas-panas juga ya. Iya. Di ini juga ada juga masih yang terkait ke polisi juga ya. Iya. Kita juga dapat kabar tadi atau semalam ya kejadiannya ya. Yang pasti muncul viralnya hari ini ya. Viralnya dari video amatir, tetapi kita nggak tahu kejadiannya, belum kita dapat informasi kejadian itu kapan. Yang pasti tadi ada peristiwa yang viral, berita yang menghebohkan di jajaran kepolisian. Apa itu, Tru? Iya, silakan nanti dibaca. kita lihat ya. Oke, itu yang akan menjadi salah satu bagian dari berita yang akan kami sampaikan di Selamat Sore Medan hari ini ya. Yang pertama, coba kita lihat sendiri Kak, kira-kira berita apa yang akan disajikan oleh tim Selamat Sore Medan kita hari ini ya. Ada viral oknum Satlantas Polresta Deli Serdang yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor. Kemudian yang kedua ada soal ini ya, follow up dari kasus pembunuhan di Hotel Hawaii ini ya. Hotel Hawaii di Medan. Pelakunya sudah tertangkap dan tadi sedang ada bedah perkara ya. Iya. Dan yang ketiga, kok beda perkara sih? Gelar perkara ya. Konstruksi ya. Ya itulah dia. Oke, dan yang ketiga adalah soal tindak lanjut ini ya, buntut dari penganiayaan oknum preman terhadap pedagang di Pasar Gambir ya. Kapolsek Persetuan akhirnya resmi dicopot. Oke, daripada berlama-lama lagi, baiklah kita bahas satu persatu berita yang sudah kita siapkan ya Kak ya. Iya. Oke, yang silakan. Yang pertama kita bacakan ini ya, Oknum Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Deli Serdang viral di media sosial karena melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi memang videonya ini sangat viral ya di media sosial. Dan ini memang jadi semacam bulian juga ke pihak polisi. Terjadi di perempatan Simpang Cemara Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum di Lubuk Pakam ternyata. Iya. Rabu ya, semalam berarti. Kejadiannya ya? Iya, semalam berarti. Iya, semalam dan hari ini viralnya. Nah, ini saat itu sempat terjadi perdebatan dan selanjutnya terjadi pemukulan terhadap korban hingga pengendara terkapar di bahu jalan. Agak apa juga ini ya? Serem juga ya kejadiannya. Serem juga karena hanya ya bukan kita mengecilkan arti pelanggaran ya, tetapi kenapa pelanggaran tidak memakai helm sampai berakhir pada penganiayaan. Barangkali juga ada perlawanan juga dari si pengendara motor ya. Kita belum tahu pasti ini seperti apa kejadian persisnya. Yang pasti peristiwa tadi sempat membuat sebuah perubahan ini. Kira-kira Tru mungkin bisa disampaikan? Jadi ada Kapolres. ini ya, Kapolres akhirnya meminta maaf ya atas peristiwa tersebut ya, atas kelakuan penganiayaan ya, dugaan penganiayaan tersebut ya. Jadi oknum polisinya itu bernama Aibda Gonzalves Lumbantoruan ya. Jadi dia juga langsung dinonaktifkan dari personel Satlantas dan korbannya itu bernama Andi Gultom warga Tanjung Morawa. Jadi dia mengalami luka memar di sekujur tubuhnya ya. Nah, memang ini cukup luar biasa ya tadi penganiayaannya ya. Jadi kalau kita lihat bersama tadi videonya cukup serem juga ya. Dan mengundang amarah ya. Oke, baik. Kayaknya kita perlu melihat seperti apa videonya, Kak. Iya, kita sudah
Belum terhubung ya, belum ya. Jadi mari sama-sama kita langsung ke video ya. Iya, saksikan dulu videonya ya. Videonya mungkin bisa langsung bisa kita langsung tayangkan. Diputar. Tribuners. Dimatikan. Nggak tahu mau mati lah. Raya polisi weh. Jam polisi weh. Ini weh tilang polisi gak mau dia. Di mana perannya? Udah lah, nggak semena aja lah. Sabtu aja bilang. Aja lah sini. Si Richard dari tengah jalan. Aja lah sini. Lantas atau mohon maaf oknum anggota Satlantas yang melakukan pemukulan ataupun penganiayaan terhadap salah satu warga masyarakat yang kita ketahui bernama Andi Gultom, anak dari ibu kita tercinta ini, abang dari bapak yang di sebelah kanan saya. Rekan-rekan sekalian, terutama kepada keluarga daripada saudara Andi Gultom, atas nama pimpinan Polda Sumatera Utara, Bapak Kapolda, Kapolresta Deli Serdang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu dan keluarga. Mudah-mudahan permasalahan ini dapat kita tindak lanjuti untuk memberikan reward dan punishment juga kepada personil. Tentunya dalam kesempatan ini pimpinan Polda Sumatera Utara juga dan Polresta Deli Serdang merespon dengan cepat sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan lain yang dapat ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak terulang kembali, karena tindakan-tindakan tersebut dapat menyakiti hati daripada masyarakat. Karena sampai dengan saat ini kita berkomitmen untuk mewujudkan Polri yang presisi sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan Polri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah memberikan kontrol kepada kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian dalam rangka tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut, kami sudah mengambil langkah-langkah di mana hari ini setelah kami mendapat laporan, langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap Aibda Gonsalves dan rekan-rekan sedang diproses di Propam. Dan selanjutnya berdasarkan audit yang dilakukan oleh Wakapolresta, Kasiwas dan Kasipropam, guna untuk pemeriksaan lebih lanjut oknum Aibda Gonsalves, hari ini saya nonaktifkan sebagai anggota lalu lintas dalam rangka pemeriksaan di Propam. Ya. Iya, itu tadi ya pernyataan dari Kapolresta, dan kita sangat mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Kapolresta. Langsung meminta maaf kepada keluarga korban, bahkan orang tuanya juga hadir di situ. Dan Bung Truli dan Tribuners, pada sore hari ini kita terhubung dengan Indra, reporter kita di Deli Serdang. Kita akan tanya langsung, ini laporan dari lapangan ini. Halo Bung Indra, selamat sore. Halo ya Kak, Bang Truli. Iya. Selamat sore. Ya Bang. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Kak. Baik, silakan gimana perkembangan terakhir kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi tadi, Bung Indra?
Ya Kak, terima kasih Kak Eti, Bang Truli. Saat ini saya masih berada di depan Polresta Deli Serdang, di mana pada sekitar 1 jam lalu ini Kapolresta Deli Serdang didampingi dengan Wakapolresta menggelar kompresi pers atas kejadian viral oknum Satlantas Polresta Deli Serdang yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor atas nama Andi Gultom. Dapat saya jelaskan sendiri, peristiwa ini sendiri terjadi pada kemarin hari Rabu. Jadi lokasinya di Jalinsum, perlintasan Jalan Lintas Sumatera, Simpang Cemara, jadi perempatan arah menuju Galang. Jadi pada saat itu korban ini sebelumnya mengendarai sepeda motor dari arah Perbongan hendak menuju ke Tanjung Merawa. Namun di saat sedang posisi lampu merah ini korban dari kasat mata memang sudah tampak bahwasanya tidak menggunakan helm. Atas tindakan itu, jadi pada saat itu Aibda Gonsalves ini sendiri sedang bertugas bersama 2 orang temannya di sekitar lokasi, namun hanya Aibda Gonsalves ini yang menyampari korban dan menanyakan surat-surat kendaraannya. Jadi memang dipastikan yang benar itu korban memang pada saat itu tidak menggunakan helm sama sekali, dan setelah diperiksa surat-surat kendaraannya, ini yang bersangkutan STNK sepeda motornya juga ini ternyata ini banyak mati gitu Bang, mati. Ya, untuk kondisi korban sendiri bisa diceritakan Bung Indra? Ya, karena memang dari video yang tampak viral ini ada beberapa kali pemukulan yang dilakukan oknum polisi. Jadi pihak Kapolresta sendiri tadi sudah menjelaskan bahwasanya dia sudah mengunjungi korban ini di rumahnya yang ada di Tanjung Merawa dan melihat kondisi korban secara langsung. Jadi di bagian leher ini terdapat luka memar. Begitu juga di bagian area dekat kuping, di bagian belakang kepala, baru kemudian ada juga luka di bagian pinggang, seperti itu. Jadi pihak kepolisian Polresta Deli Serdang sendiri berjanji ini untuk menanggung biaya pengobatan dan juga dampak dari kejadian ini untuk selanjutnya. Ya, jadi tadi apakah Bang Indra tadi ada ketemu dengan ini, wawancara juga dengan keluarga misalnya korban atau orang tua korban gitu, adakah? Ya, untuk orang tua korban tadi dihadirkan oleh pihak kepolisian, itu ibu kandung korban ya atas nama Ibu Sugiani dan juga adik korban itu atas nama Joni. Jadi atas nama keluarga Ibu Sugiani sendiri mengakui bahwasanya dia telah memaafkan peristiwa ini, namun berharap agar ke depan kondisi yang sama tidak terulang kembali. Begitu juga pernyataan dari adik korban ini atas nama Joni, dia menyatakan pada saat itu sebenarnya mereka atas nama keluarga kecewa. Polisi berhak melakukan penilangan dan melakukan razia, tapi untuk kasus pemukulan dan penganiayaan seperti ini mereka sama sekali sebenarnya tidak dapat menerimanya. Namun demikian mereka mengakui sudah seperti damai, seperti itu Bang, sudah mengajukan, sudah sama-sama damai dalam kasus ini Bang. Namun untuk kasus ini Kapolresta Deli Serdang sendiri menyatakan bahwasanya kasus ini tetap ditindaklanjuti oleh Propam Polres, karena ini nanti akan ada, belum diketahui secara pasti apakah nanti ada sanksi seperti apa, karena akan ada sidang disiplin kembali. Namun untuk pemukusan pemeriksaan di Propam Polres ini mulai hari ini itu Kapolresta Yemi Mandagi sendiri sudah mengambil tindakan untuk menonaktifkannya sementara dari Satuan Lalu Lintas. Oke, iya. Baik, terima kasih Bang Indra atas laporannya cukup lengkap. Nanti kita tunggu lagi informasi-informasi lanjutan, perkembangan lanjutan dari kasus tersebut ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Indra. Ya Bang. Oke. Selamat bertugas Bang Indra. Baik, kita akan lanjutkan untuk peristiwa yang kedua ya. Ini masih menyangkut kriminal juga ini, Bang Troli. Iya, jadi ini tadi, silakan Kak. Iya, tadi ada rekonstruksi ya. Kasus pembunuhan terhadap Benny MP Sinambela di Hotel Hawaii yang kini telah diamankan di pelakunya wilayah sudah diamankan di wilayah Aceh Singkil. Iya, sang pelaku. Ini ada pernyataan juga dari Kabid Humas Polda Sumut menyatakan bahwa pria berinisial ASS itu diamankan beserta barang bukti mobil milik korban atau si Benny, dan saat ini sedang berlangsung prarekonstruksi pembunuhan tersebut di Hotel Hawaii tempat korban dibantai.
dan terlihat pelaku menikam perut korban itu dalam rekonstruksi ya, adegan prarekonstruksi. Korban sempat beberapa kali ditikam perutnya saat korban sedang tidur di satu kamar, dan korban sempat melakukan perlawanan dengan meninju pelipis pelaku dengan tangan kiri. Pelaku tak puas hingga kembali membacok leher korban. Jadi ini selanjutnya Bung Truli mungkin bisa ini kita kayaknya dijelaskan. tidak ada videonya, tapi kayaknya tadi kan sedang berlangsung ini ya. Rekonstruksi ya, belum selesai ini sepertinya ya. Jadi masih kita berlaku. Langsung kita akan tersambung saja kita ke reporter yang ada di lapangan, Tribun, Freddy ya. Freddy Santoso. Halo, Ya. Selamat sore Bang Freddy. Oh, masih ketawa. Halo, Bung Freddy. Selamat sore, jangan lupa pakai masker. Halo, Bung sore. Freddy, ya jumpa kembali Ya, di Selamat Sore Medan. Bagaimana Bung Freddy, bisa disampaikan laporan bagaimana kejadian prarekonstruksi tadi? Mungkin ada catatan Ya, yang sudah selesai perlu ya disampaikan. prarekonstruksinya? Iya, jadi ini Kak Eti dan juga Bang Trili, Polrestabes Medan baru saja melakukan gelar rekonstruksi ulang di lokasi pembunuhan terhadap Denny Sinambela yang dilakukan oleh ASS atau Agung di Hotel Hawaii. Jadi ini baru saja selesai dan tadi berdasarkan hasil dari ini di hotelnya ya? Iya, ini di TKP. hotelnya ini. Ya, jadi tadi terdapat 21 adegan. Oke. Nah, ntar ya, kita Iya, jadi ya sepertinya masih ada wawancara ini ya. Ya, tadi bisa dijelaskan Bang, ada berapa adegan tadi Bang? Oh, iya. ini dia Tadi, dengan narasumber kita. Totalnya. Rekonstruksi ada 21 adegan. 21 adegan. Dari mulai pelaku dan korban masuk di depan hotel, di kamar, sampai dengan Suaranya kurang melarikan diri. terdengar. Nggak ada mikrofon. Ya, baik. Halo? Halo? Ya, halo, kami dengar suaranya Ya, Bang. itu tadi ya wawancara dengan salah satu personel Personel kepolisian. kepolisian. Iya. Oke, Ya, baik. Jadi kepolisian 21 ini ya, 21 Satu adegan ya, gitu ya. Dan semuanya dilakukan di dalam kamar. Iya, di dalam kamar Bang. Jadi informasi yang terbaru yang didapat dari rekonstruksi tadi ini rupanya korban pada saat dibaca itu kan sedang tertidur. Begitu dia mengetahui dia dibacok ditusuk perutnya, ia bangun lalu berusaha melawan pada perlawanan, dan di situ korban memukul pelaku sebanyak 2 kali, memukul wajah pelaku sebanyak 2 kali, dan saat itu pelaku juga sempat tersulut emosi lalu membacok korban yang awalnya menusuk, membacok kepala korban sebanyak 2 kali hingga akhirnya korban kembali terlentang. Tak sampai di situ, setelah pelaku itu berusaha melarikan diri turun dari tempat tidur, rupanya korban juga bangkit namun terjatuh. Setelah terjatuh, melihat pelaku yang berusaha melarikan diri, ia bangkit dan menarik tangan pelaku. Jadi korban itu menarik tangan pelaku dan kembali lagi dibacok oleh pelaku, dan kemudian pelaku berusaha mencari kunci mobil milik korban, dan setelah ditemukan ketika Korban pelaku langsung mau melarikan diri. lari, belum. Jadi pada saat mau melarikan diri itu ternyata korban kembali bangkit dan menarik tangan dari pelaku, begitu. Dan di situ pelaku kembali membacok korban hingga terkapar di situ, akhirnya korban tewas. Jadi korban ini sempat bolak-balik melakukan perlawanan begitu, meski sudah bertubi-tubi ditusuk dan dibacok kepalanya. Jadi sebetulnya korban cukup sengit melakukan perlawanan ya. Hanya saja karena pelaku menggunakan senjata tajam, barangkali perlawanan itu tidak terlalu berarti juga. Ya begitu Freddy. Iya Kak, betul Kak. Berarti pelakunya hanya satu, Bang? Atau ada pelaku lain tidak? Ya, sampai sekarang ini pelaku itu baru satu, yaitu ASS atau Agung. Agung. Dan pada saat itu pada saat melarikan diri, rupanya
pelaku itu tidak sempat memakai celana, jadi hanya menggunakan kolor, jadi celananya itu tertinggal. Dan atas tertinggalnya celana tersebutlah polisi dapat menemukan identitas pelaku dan alamat pelaku, karena di dalam celana pelaku itu terdapat struk atau token dari PLN begitu, listrik dari PLN yang tertera ada nama ASS alias Agung yang alamatnya itu di daerah Binjai begitu. Dan di situ polisi langsung bergerak ke sana dan menemukan mobil korban terparkir di daerah Binjai dan kemudian menanyai saksi, kemudian didapatilah rumah pelaku begitu. Iya, oke, cukup. Ini berarti total dari kejadian sampai ditemukannya pelaku itu berapa hari ya? Cepat sepertinya ya. Cepat sebenarnya itu, Bang. Jadi kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 9 dan ini hari penangkapan itu pada hari Selasa. Jadi hari ini pada hari Selasa. Jadi pelaku dan barang bukti mobil korban yang dibawa kabur itu diamankan di dua tempat berbeda. Jadi untuk mobil itu diamankan di daerah Binjai, di mana di sana pelaku itu sempat menemui pacarnya untuk meminta pertolongan. Di situ sang pacar itu diduga memberikan uang sebesar Rp200.000 agar pelaku bisa melarikan diri ke Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. Dan jadi sebetulnya banyak sekali jejak yang ditinggalkan oleh pelaku ini ya, sehingga polisi bisa cepat mengidentifikasi. Iya, lalu setelah mendapat keterangan dari saksi yang merupakan pacar dari pelaku, didapatilah sebuah kos-kosan milik pelaku di daerah Sunggal. Nah, lalu polisi pun langsung bergerak atas keterangan dari pacar si pelaku yang mengatakan bahwa pelaku sedang berada di rumah Pak D, si pacar, di sebuah perkebunan di Aceh Singkil. Dan di sanalah pelaku diamankan di dalam kebun sawit. Begitu, Eti dan Bang Truli. Oke, baik. Untuk ini tadi satu pertanyaan lagi, Bang. Itu pacarnya gimana, Bang? Tetap masih sebagai saksi mungkin karena dia sempat memberikan bantuan 200.000. Siapa tahu ada informasi lain dari polisi, misalnya pacarnya turut membantu, jadi ini tersangka juga atau gimana? Ya, terkait mungkin dengan terduga kasus. gitu. Ya, jadi begini, Bang Truli dan juga Eti, terkait kekasih pelaku yang membantu, sebenarnya kekasihnya itu tidak mengetahui apa yang terjadi dengan si Agung ini, karena berdasarkan pengakuannya ia mengatakan sedang ada masalah, namun ia tidak menerangkan bahwa ia habis membunuh orang, sehingga sang kekasih itu dengan empati atau rasa peduli itu langsung memberikan uang dan bantuan begitu, memberikan saran agar bersembunyi di rumah padenya. Sementara ini untuk kekasihnya itu belum ada diperiksa karena bisa saja memang dia tidak berniat membantu karena memang si pelaku ini juga berbohong. Siap. Baik, cukup lengkap ya informasinya. Ya. Makasih banyak ya Bang Freddy atas laporannya. Selamat bertugas. Selamat sore. Kita tunggu lagi nanti laporan-laporan dari Bang Freddy selanjutnya ya. Nah, baik Tribuners, kita sudah sampaikan 2 berita ya Kak ya. Tapi untuk yang berita ketiga kita jeda dulu, jeda iklan. Iya. Ya, jadi akan kita sambung lagi kita nanti sambung ya. lagi setelah tayangan iklan yang berikut ini. Nah, itu tadi kita ketemu itu tadi apa? Itu tadi prarekonstruksi pembunuhan di Hotel Hawaii oleh ASS atau alias Agung ya terhadap korban Benny Sinambela. Nah, kita masuk ke berita seru dan dramatis sebetulnya ya. Dan menurut informasi beredar ya Tru ya, di luar ya sempat si korban salah satu motifnya itu karena pelaku melakukan tindakan itu karena sakit hati, dilecehkan di depan umum. Begitu informasinya. Jadi kita mau apa juga lah tadi ya terkait dengan yang kasus yang pertama tadi ya, polisi tadi. Nah, kita juga menghimbau kepada masyarakat gitu ya, patuhilah peraturan lalu lintas gitu ya, gunakanlah
helm, kemudian lengkapilah kendaraan Anda dengan surat-surat kendaraan yang resmi. Jadi biar jangan ini juga ya, jadi bumerang juga nanti sama ini kan, sama kepolisian ya. Iya. Oke, baik, kita masuk ke berita yang ketiga, yaitu ini masih lanjutan dari kasus penganiayaan dilakukan oleh oknum preman terhadap pedagang di Pasar Gambir ya. Akhirnya Kapolsek Percut Setuan Jan Peter Napitupulu itu dicopot ya setelah korban premanisme malah dijadikan sebagai tersangka ya. Iya, ini jadi kejadian saling melaporkan ya. Dan nah ya, AKBP Jan Peter. Jadi hari ini ya resmi. Kalau kemarin kalau tadi prarekonstruksi korban adalah Benny. Nah, hari ini tidak ada jadi preman. Tidak ada bernama Benny juga. Iya. Oke. Nah, jadi AKP Jan Peter Napitupulu itu resmi meninggalkan Polsek Percut Setuan ya, tapi dia pergi meninggalkan itu dengan ada acara lah, cukup meriah tadi acaranya ya, kepada para anggota-anggota yang bertugas di Polsek Percut Setuan ya. Jadi Pak Kapolsek ini juga kan atlet karate ya Kak ya. Jadi dia ya sempat juga lah memberikan kata-kata mengharu biru lah ya, gitu ya. Meminta maaf untuk anggotanya. Jadi kata dia tadi, maafkan kalau saya sering memarah-marahi kalian ya. Biasalah ya kalau pimpinan marah-marahi anggota ya Kak ya, apalagi kalau anggotanya mungkin kerjanya enggak. Iya. Anggota memarahi pimpinan itu hanya terjadi di mana. Ya. Nah, di saat pamit tadi di kantor ini Polsek Percut Setuan ya, AKP Jan Peter Napitupulu itu pamit dengan Kanit Reskrim Ibtu Membela Karo-Karo. Kemudian kemana ditempatkan ini Jan Peter Kak? Iya, dia akan ditempatkan di mana ini? Di Polda Sumut ya. Sedangkan Mambela Karo-Karo itu akan berangkat ke Polrestabes Medan ya. Di sana dia akan ditempatkan di Polrestabes Medan ya. Nah, itu tadi peristiwa yang terjadi di kantor Polsek Jan Peter Napitupulu ya. Iya, tapi kita refresh dulu ya. Iya, kejadian apa ini yang akhirnya membuat Kapolsek Percut Setuan itu AKP Jan Peter Napitupulu harus dicopot ya. Jadi penyebabnya itu adalah karena buntut ya dari penyidikan yang dilakukan oleh oknum polisi di Polsek Percut Setuan itu yang diduga tidak profesional pasca tersangka pasca pedagang cabai dianiaya oleh sejumlah preman dan justru dijadikan sebagai tersangka ya. Itu pemicunya ya Kak ya. Mungkin peristiwanya sekitar 2 minggu yang lalu ya. Sudah lama ya ini ya kejadiannya. Dan tahu sudah sampai kemana-mana aja nih kayaknya nih ya. Iya. Tinggal belum nyampe ke kemana? Ke Bapak sampai Presiden ke Republik Indonesia. Belum sampai ke Bapak Presiden tinggal ya. Ke Kapolri udah sampai ini kasusnya ini beberapa dari video viral juga ya. Awalnya video viral kasus penganiayaan preman seorang pedagang perempuan di Pajak Gambir, Pasar Gambir. Ada videonya nih Kak. Iya. Kita saksikan dulu. Video tadi mungkin ya, video salam perpisahan dari ya. mantan Ini kayaknya Kapolsek. video perpisahan teman-teman. Ini kayaknya videonya juga mengandung acara sedih-sedih gitu ya, mengandung bawang ya gitu ya. Coba sambil diputar videonya, kita lihat sama-sama seperti apa videonya. Presisinya ya 1, 2, 3 satu lagi komandan berharap di sini tetap mohon dukungan dan bimbingan dari bapak-bapak muspika, rekan-rekan bapak-bapak supaya tetap jalin komunikasi yang baik dengan pejabat yang lama. Saya rasa itu aja. Kalau ada kurang
Terima kasih ya selamanya. Terima kasih kalian terbaik tuh. Terima kasih buat wartawan. Kalian baik kali sama aku ya. Siap. Kalau sempat dipanggil nanti Ocon pusat. Terus, para kau. Baik-baik saya mah ya. Baik Pak ya. Ya Pak, hati Pak. Kasih deh. Sampai ketemu ya. Ya Pak. Ya Pak dan Rabil semua Pak Camat. Assalamualaikum. Wartawan semua luar biasa. Luar biasa. Wartawan semua. Iya, itu tadi video perpisahan menyedihkan juga, mengharu biru walaupun mungkin kebijakannya beberapa waktu lalu sempat menimbulkan pro kontra ya, kontroversial terutama karena penetapan tersangka terhadap korban penganiayaan. Dan untuk laporan perpisahan tadi sudah ada rekan kita, reporter kita di lapangan yang akan melaporkan. Selamat sore Alfi. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Dan Tribuners. Ya, gimana Bang Alfi? Ini sekarang masih di Polsek Percetuan kah Bang? Ya, saat ini saya sedang berada di sekitaran lokasi Polsek Percetuan yang terlihat sepi karena sudah ditinggalkan sudah selesai acaranya ya. Sudah selesai acara dan sudah ditinggalkan Kapolsek, tapi ada Kapolsek yang baru. Iya. Jadi langsung saja Bang, siapa penggantinya Bang? Ya, penggantinya sendiri digantikan oleh Kompol Muhammad Agustiawan yang berasal dari Direkrimum Polda Sumut. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum hadir di Mako Polsek Percetuan. Oke, kalau untuk Kasat Reskrim itu digantikan oleh Panit 3 dari Polsek Percetuan, yaitu Ibda Donce yang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Percetuan. Siap. Oke Bang, kira-kira ini pertanyaan selanjutnya Bang, ada pesan-pesan apa tadi yang disampaikan oleh Kapolsek Pak Peter tadi ya? Ya Kak ya, mungkin barangkali dia ada kasih semacam apa gitu. Ini kan dia cuma minta maaf nih, tadi kita baca nih laporan awalnya nih. Ada mungkin langkah selanjutnya yang akan dia lakukan gitu barangkali Bang Alfi bisa laporkan Bang? Ya, Kapolsek Percetuan sebelum pergi meninggalkan Mako Polsek, beliau sempat memberikan sepatah dua kata kepada para anggotanya di halaman Mako Polsek Percetuan. Adapun pesan-pesan yang diberikan oleh Jan Peter kepada para personilnya, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat ada yang membenci Polri, tetapi dia sangat yakin bahwa masyarakat sangat mencintai Polri, khususnya di Polsek Percetuan. Apalagi dengan kasus viralnya pedagang penganiayaan di Pasar Gambir, dia yakin masih banyak masyarakat yang mencintai Polri. Untuk itu dia memberikan motivasi kepada masyarakat, pada anggotanya untuk terus memberikan pelayanan terbaik sebaik mungkin pada masyarakat. Gitu Bang. Iya, dan sepertinya cukup mengharukan tadi ya perpisahan mantan Kapolsek. Iya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan Alfi, seperti selama ini kesan Bapak Kapolsek itu cukup baik di Jajar Raja.
Ya, tadi waktu sebelum pergi meninggalkan lokasi, Kapolsek Percusetuan juga memanggil anak-anak dari panti asuhan yang berada di sekitar lokasi dan memberikan berupa bingkis makanan maupun amplop untuk dan menggelar doa bersama untuk kebaikan dari Polsek Percusetuan, dan juga mengundang dari berbagai elemen agama baik ustadz maupun pendeta untuk menggelar doa bersama di lokasi tersebut. Oke. Bang Alfi, satu pertanyaan lagi Bang dari saya Bang, tindak lanjutnya sekarang ke depan seperti apa Bang? Mungkin sudah ada informasi terbaru barangkali soal kelanjutan kasus ini gitu ya, dari Polda atau dari Polsek sendiri seperti apa Bang? Mungkin ada saat ini terbaru? Polda Sumut sedang sudah memindahkan AKP Jan Peter Napitupulu ke Polda Sumut, sedangkan Kanit Reskrimnya AKP Mambela Karo-Karo ke Polrestabes Medan. Saat ini mereka dipindahkan dalam rangka penyelidikan, maksud saya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan atas evaluasi kinerja yang di mana menetapkan Liti Watigaya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan di Polsek Percusetuan. Untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana hasil dari evaluasi kerja, karena saat ini baru saja tadi Kapolsek AKP Jan Peter Napitupulu tiba di Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan terhadap dirinya. Oke, iya menarik sekali Kak ya. Iya, ini mungkin catatan juga ya untuk pihak kepolisian bahwa apalagi ini kasus kan mendapat perhatian masyarakat luas ya. Mungkin bukan hanya masyarakat Sumatera Utara, bahkan nasional juga. Jadi memang harus berhati-hati sekali untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Iya, kita harap juga nanti untuk ke depan polisi bisa bekerja secara profesional ya, dan hati-hati dalam menetapkan status tersangka kepada para korban ya. Baik Bang Alfi, kita terima kasih Bang Alfi laporannya. Nanti kita tunggu lagi laporan Bang Alfi dari yang dahsyat dari lapangan ya. Pemeriksaan Pak Kapolsek dan juga Pak Kasat Reskrim ya. Baik, selamat sore Bang Alfi. Selamat sore Bang, selamat bertugas. Okay. Nah, itu tadi Kak, kita sudah tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan suasana panas ini jangan berlanjut lagi ya. Walaupun peristiwanya cukup panas juga. Iya, kalau boleh cuacanya tapi agak, emosi jangan ikut-ikutan panas. Emosi jangan ikut-ikutan, dan saya berharap cuaca untuk nanti malam lebih sejuk sedikit lah ya di tengah kota Medan yang kalau nggak salah ini sekarang sudah berapa ini? Sudah 40 derajat ya? Enggak. Kita tunggu kabar terkini dari BMKG. Dan tentu saja kita harus tetap positif ya, berpikiran positif, tetap semangat menghadapi cuaca yang seperti ini, dan emosi juga harus pintar-pintar untuk diredam, karena terpicu sedikit emosi akan banyak masalah yang akan timbul belakangan hari. Dan itu saja mungkin barangkali laporan kita pada hari ini Tribuners. Tribuners. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap di live Facebook Tribun Medan karena masih banyak sekali informasi yang akan kita sajikan, paling update ya. Ikuti juga Tribun Medan online digital, kita punya banyak sekali platform yang bisa Anda ikuti untuk mendapatkan informasi terkini. Ya, baik, selamat sore Tribuner, selamat sore Medan, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.